الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين جميع سادتنا علي عمي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا خصوصا وربي روحي الحبيب عمر بن محمد بن حسن بن هود سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى الوالدين ووالدتهم كافة الأرواح من لازم مجلسنا ولمن حضر وعمر وتمر في هذا المصلى أن الله كريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة وخصوصا صاحب الكتاب الأخلاق للبنين الشيخ عمر بن أحمد بارجاء الله كريم يتغشاهم بالرحمة وانفعنا بأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 5 ya. Yang nomor keberapa ya? Nomor 4 ya. Waqad ja'ala Nabi. Waqad ja'ala Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية من بعثته إلى الخلق نشر مكارم الأخلاق فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأثنى عليه ربه بحسن الخلق فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وجعل نسبة الخلق الحسن إلى الدين كنسبة الوعاء إلى ما استقر فيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الخلق وعاء الدين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghayah min bi'tsati ila al-khalqi nashra makarimil akhlaq. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita buka majelis kita setelah kita Syawal laksanakan puasa dan hari raya. Ja'alanallahu wa iyyakum
minal aidin al-faizin al-maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa qad ja'ala an-nabiyyu, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Akhlaq lil Banin. Wa qad ja'ala an-nabiyyu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memposisikan al-ghayah min bi'tsati. Ya. Rasulullah jadikan puncak daripada diutusnya beliau ilal khalqi, kepada makhluk, nashra makarimil akhlak, yaitu menyebarluaskan tentang bagaimana kemuliaan akhlak. Kita tahu dan kita maklum baginda Rasul hadir di tengah-tengah umat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ya. Banyak, makanya masa itu disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan dan kegelapan, karena banyak kondisi masyarakat yang tidak mengenal kemuliaan daripada akhlak. Makanya Rasul datang memposisikan dirinya untuk menyempurnakan akhlak. Faqala, dalam sabdanya baginda Rasul bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis. Innama, bahwasanya kalau pakai innama berarti hanya saja diutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Makanya karena Rasulullah diutusnya liutammima, litajmimil akhlak, untuk ngerapiin akhlak. Makanya Nabi beda ame anbiya yang lain. Ya, Sayyidina Umar bilang kepada Rasul, laqad da'a Nuhun ala gaumi. Nabi Nuh melaknat dan mengutuk kaumnya yang kurang ajar. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Artinya habis semuanya Nabi Nuh, Sedangkan Nabi Muhammad laqad wuti'a zuhruk wa kusirat rubaiyatuk wa udmiya wajhuk. Nabi Muhammad punggungnya diinjak-injak, wajahnya penuh dengan pukulan, penuh dengan darah. Wa kusirat rubaiyatuk, bahkan baginda Rasul punya gigi pun ada yang patah karena lemparan batu dari musuhnya. Apakah Nabi nyumpah? Kagak. Fa'aba antagula illa khairan. Fa'abaita, engkau tidak ada keinginan kecuali doa dari Nabi Muhammad. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sama-sama telah kita maklum bahwa Nabi Muhammad tetap ngedoain. Segitu beratnya ujian dan cobaan, tidak ada kata melaknat Nabi Muhammad. Makanya innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk mengajar. Karena Nabi Muhammad mengajar, walam ub'as la'anan. Aku tidak diutus sebagai pelaknat. Makanya Rasulullah enggak ngelaknat. Yang ada didoain, segitu dahsyatnya semuanya. Kenapa? Tadi itu yang baru kita angkat, bahwa Rasulullah menjadikan puncak daripada diutusnya kepada makhluk untuk ngerapiin. Kalau kata-kata ngerapiin kan berarti berantakan. Ya kan, perlu disapu karena kotor, perlu dipel karena kotor. Karena kondisi berantakan, dirapiin oleh Nabi Muhammad. Makanya kalimatnya pakai liutammima makarimal, untuk ngerapiin Nabi Muhammad. Walaupun di masa jahiliyah juga ada akhlak-akhlak yang baik, bukannya semuanya nggak berakhlak, ada akhlak yang baik yang terus dilanjutkan. Kalau memang baik, yang nggak baik dirubah oleh Nabi Muhammad. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad nggak seperti anbiya yang lain, punya nilai
Ya, nilai plus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Quran kan menyatakan ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, tuh gitu kan. Nabi lagi salat, ya bolehnya ya yang usil banyak banget Nabi Muhammad yang mau membunuh Nabi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, pengen ngebunuh Nabi, pengen merusak Nabi Muhammad. Tapi Nabi SAW dengan akhlakul karimahnya, berapa banyak musuh-musuh yang benci menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Tadinya bencinya luar biasa sama Rasulullah, tapi setelah ngelihat Nabi Muhammad luar biasa dengan akhlaknya, pindah menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Wa asna alaihi rabbuhu bihusnil khuluq, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memuji Nabi Muhammad. Dipuji Nabi Muhammad bihusnil khuluq, dengan kehebatan akhlaknya. Ya, makanya Al-Imamul Busiri beliau mengatakan akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi. Itulah Nabi Muhammad. Alangkah mulianya badan Nabi Muhammad, badannya dibungkus dengan akhlak. Tuh, Nabi Muhammad badannya dibungkusnya sama akhlak. Ya, badan Nabi bil husni mustamilin, dengan kebaikan. Bil bisri muttasimi, ya, tanda Rasul adalah selalu tersenyum ceria. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Ya, orangnya udah gantengnya luar biasa, akhlaknya mulia. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya kumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, pujian Allah untuk Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala, sungguh engkau ya Rasul berada di posisi tertinggi, la'ala khuluqin azim, dengan budi pekerti yang sangat mulia. Wa ja'ala nisbatal khuluqil hasan ila ad-din ka nisbatil wi'a ila mastagarra fihi. Bahkan Nabi Muhammad menisbahkan, kalau kata menisbahkan Rasulullah artinya menghubungkan, ya, kedudukan akhlak yang baik, ya, hubungannya dengan agama itu seperti hubungan nih gelas dengan air. Gelas dengan air. Air bisa manfaat ketika ada apa? Ada gelas. Kalau nggak ada gelasnya gimana? Nggak bisa. Nah, sama agama, ya, akhlak itu adalah wi'a. Wi'a itu apa? Nih, akhlak ini gelas, agama ini airnya. Agama akan bermanfaat bila mana ada akhlak. Makanya berapa banyak orang nggak bisa bermanfaat, dia punya agama karena nggak ada akhlaknya. Makanya Rasulullah, kenapa Rasulullah bisa mulia? Karena Rasulullah agamanya masuk di dalam akhlakul karimahnya. Tuh. Ya, jadi dahsyat berarti, ya, akhlak itu dahsyat luar biasa, hebat, ya. Agama tinggi, akhlak agama tinggi, ilmunya banyak, ya. Tapi same air doangan banyak. Air banyak tapi gelasnya kagak ada. Enggak ada manfaat, kalis semuanya. Ya, berarti kita butuh kepada akhlak. Makanya Rasulullah beragama dengan akhlak. Ya, Rasulullah beragama dengan akhlak, bukan kita main beragama sembahyang. Makanya berapa banyak orang sholat tapi nggak punya akhlak, nggak baik. Sholat bagus tapi akhlaknya kagak. Ya, tapi kalau akhlaknya cakep beda. Makanya orang bisa terlihat indah ketika ada akhlaknya. Ya, akhlaknya kurang, orang bisa nilai. Ya, akhlak kurang nih, gitu. Wajib makan. Iya, makannya masih pakai tangan kiri. Kelihatan itu, ya. Sembahyangnya masih belum rapi, kelihatan. Ya, jadi akhlak ini dahsyat, ya.
kanisbatil wi'a ila mastagarra ilaih, seperti bejana ya dinisbahkan kepada isinya. Mastagarra ilaih artinya air, kopi tuh. Kopi segitu enaknya gelasnya kagak. Mau minum pakai apa nanti? Artinya bejana itu luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita. Oh, jadi perlu kita nyari gelas, perlu juga nyari kopi. Dua-duanya kudu ada. Gelas doang kan kopi kagak juga kagak enak kan. Dua-duanya biar ada dua-duanya ya. Gahwa ada, gelasnya ada ya. Ya. Gahwa aja banyak gelas kagak ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang begini dalam hadisnya, innal khuluq wi'auddin. Sesungguhnya akhlak itu adalah bejana, gelas, ember ya buat agama. Berarti agama ini perlu wadah. Agama ini perlu wadah. Wadahnya adalah akhlak. Makanya Nabi Muhammad akhlak. Orang kalau udah akhlaknya cakep, agamanya ya mantap udah. Akhlak bagus, agama cakep, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Wa fil hasi ala makarimil akhlaq waradatil hadis. Di dalam anjuran untuk kemuliaan akhlak ini ada hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, innallaha haffal Islam. Sesungguhnya Allah ya kelilingi ya, Allah meliputi Islam itu dengan kebaikan akhlak wa mahasinil a'mal, dan kebaikan amal. Jadi ketika orang ya dia itu menjadi orang Islam, maka sepatutnya dia itu harus paham bahwa Islam itu indah dengan akhlak, indah dengan amal. Makanya orang kalau udah mengerti ketika dia beragama, nggak sembarangan dia akan berusaha untuk merapikan akhlaknya dan merapikan amal ibadahnya. Itu orang yang paham di dalam beragama. Tapi kan makanya berapa banyak orang yang udah beragama tapi nggak paham agama. Nah itu makanya ya kan, maka disuruh udkhulu fis silmi kafa. Silakan pahami Islam secara baik. Mobil siapa itu, Bib? Wa hasinil a'mal. Ya. Qad aflah man ukhlisa qalbuhu lil iman. Maka untung banget orang-orang yang hatinya sudah disterilkan untuk mendapatkan keimanan kepada Allah ya. Ketika hatinya udah mendapatkan keikhlasan ya. Wa ju'ila qalbuhu saliman, dan dijadikan hatinya itu salim ya, hatinya itu salim ya. Masya Allah, kita pengen kan dapat qalbin salim ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim kan enggak sembarangan. Harus benar-benar kata-kata qalbin salim ya, sehat, enggak boleh ada penyakitnya. Tuh, badan kita salim, badanan salim, badan yang sehat, enggak ada penyakitnya. Ya, nah sama hati kita pun harusnya salim. Tidak boleh ada hasutnya, ada irinya, dengkinya, buang itu yang begitu-begitu. Walisanuhu shadiqan, lisannya selalu ngomong apa adanya. Ya, ngomong shadiqan, lurus, ya, jujur. So, itu orang kalau yang udah masuk di dalam kategori akhlakul karimah dan mahasinil a'mal, udah kayak begitu tuh. Lisannya ngomongnya benar. Wa nafsuhu mutmainnah, sampai jiwanya itu udah mutmainnah. Ya, udah di atas, udah enggak ada amarahnya, enggak lawamahnya juga kagak ada. Yang ada mutmainnah. Wa khaliqatuhu mustaqimah. Ya, khaligah ini artinya perangainya, akhlaknya udah lurus, udah dapat dia ihdinas siratal mustaqim, perjalanannya akhlaknya baik.
Tuh lihat, mudah-mudahan ada ame hati kita, ya, jiwa kita ada. Pelan-pelan kita taklimkan, tujuannya kan ngasah. Ya, ngaji kan kita pengen ngasah. Bukannya kita udah rapi, belum rapi. Ya, banyak kekurangan-kekurangan kita gara-gara ngaji, kepentok lagi. Kan orang kalau kepentok berasa gak? Berasa. Ya minimal kalau kepentok, tahuan ya, pengok kan tuh. Pengok besok rapiin. Habis pengok jangan didiemin. Pengok dirapiin. Kalau mobil kan pengok masuk ke mana itu? Untuk magic kan begitu. Artinya kita juga beragama ada pengoknya. Pas kena jedot pengok itu. Bagus pengok ketahuan. Yang repot ya pengoknya pengok kemana gitu nggak ketahuan. Ya Allah, padahal dirinya pengok nggak ngerti. Yang enak kelihatan pengok, besok bisa dirapiin pelan-pelan, diurut, mudah-mudahan lempeng lagi gitu. Jangan pengok merasa nggak pengok, nah repot nih begini. Ya. Pengok merasa kagak pengok, nah susah deh katanya. Kata abangnya, pengok nih Pak, apaan pengok gitu kan. Padahal pengok, dibilang nggak pengok, waduh. Syaraful iman ayyamanakan nas. Maka kemuliaan iman itu apaan? Ayyamanakan nas, bila mana warga di sekitar, orang di sekeliling inti merasa aman sama inti. Ayyamanakan nas. Ya. Tuh iman begitu, ayyamanakan nas, orang-orang udah ami inti kayaknya udah waduh, asyik, tenang. Iya, tuh. Iya. Udah kagak ada tuh ayyamanakan nas. Ya, orang-orang udah merasa ami inti udah enak, tenang gitu. Ya. Enak kan kalau begini nih. Orang udah merasa aman ami inti. Dititipin amanah, gak hilang. Tuh makna ayyamanakan nas. Orang udah bisa memposisikan inti menjadi orang yang bisa dipercaya. Kan hebat orang begitu tuh. Ya, wa syaraful Islam ayyaslaman nas. Sedangkan Islam itu bahwa inti punya lidah, punya tangan, orang pada kagak kena. Iya. Selamat orang-orang pada ami inti. Tuh, Islam kayak begitu tuh. Lisannya nggak pernah buat nyaci maki. Lisannya nggak pernah buat ya ngerusak fitnah orang. Dijaga wayadi, ya wayadika, tangannya walaupun kuat nggak mau. Ya orang jangan. Dia karena dia udah tahu Islam seperti itu, dia jaga nih lisannya, dia jaga tangannya. Ya, walaupun dia bisa nyaci maki enggak, dia bisa. Ya enggak mau, karena aneh orang Islam enggak boleh sembarangan berucap, enggak boleh sembarangan ya bergerak ini tangan. Masya Allah, ada yang udah begitu tuh Islam tuh. Ya kalau dia paham ya kayak begitu. La yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Enggak akan masuk surga sayyi'ul malakah, orang yang punya perangainya jelek. Ya kan, hati-hati, berarti dinilai banget sama Allah. Allah nilai banget. Karena orang kalau nggak berakhlak kan mulutnya jahat, kelakuannya jahat, ya nyinggung orang itu kan maaf ya, urusan yang membuat orang jadi sakit hati, nggak bisa masuk surga. Ya, sayyi'ul malakah. Ya, kejelekan perangai. Al-khuluqul hasan yuzibul khotoya tuh. Akhlak yang baik bisa melebur dosa. Tuh, lihat nih. Bisa melebur dosa kita. Kama yuzibul ma'ul jalida. Seperti air bisa bikin cair es. Nih, es kan beku nih. Disirami namanya air. Cair gak? Cair. Sama dosa kita, kesalahan kita bisa cair dengan akhlak. Tuh, ya. Makanya perintah Nabi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul silahkan dengan akhlak yang baik. Tegur orang yang baik gitu kan.
Ya, apaan aja deh kerjain yang baik-baik sesuai dengan akhlak. Ya, insya Allah nanti akan kita kupas sedikit-sedikit mengenai akhlakul karimah. Wal khuluqus su'u yufsidul amal. Sedangkan akhlak yang buruk bisa ngerusak amal. Amal kita bisa rusak gara-gara akhlak yang jelek. Kama yufsidul khallul asal. Sebagaimana cuka bisa ngerusak madu. Madu segitu manisnya, campurin deh cuka. Ya Allah, ya udah jelek deh. Ya, madu dicampurin cuka, ini kan timun kayak cuka enak ya, madu kagak enak ya. Al-yumnu husnul khuluq. Al-yumnu husnul khuluq. Keberkahan dan keuntungan itu bersama kebaikan akhlak. Wasu'ul khuluq su'mun. Sedangkan jeleknya akhlak itu adalah bencana buat kita. Ya Allah. Ini kita masih muqaddimah nih, belum masuk materi nih. Oh, materinya masih satu bab lagi. Udah kita singkat lagi. Qala Hakim, berkata Imam Hakim, fi sa'atil akhlaq kunuzul arzaq. Nih lihat nih, bahwasannya akhlak semakin baik, akhlak semakin banyak itu adalah merupakan simpenan rezeki. Tuh, orang akhlaknya makin banyak, makin baik, makin baik, makin baik, maka simpenan rezekinya itu di situ. Karena kan orang kalau akhlaknya semakin baik, orang semakin demen. Ya, semakin banyak akhlaknya, orang semakin demen. Ya, baik ame anak-anak, anak-anak demen. Baik ame masyarakat, masyarakat senang. Disitulah pintu-pintu rezeki kayak di situ. Masya Allah. Makanya rata-rata kita kalau punya akhlak aja, wah udah deh, berkah deh. Ya, hidup. Wa qala akhar man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Berkata yang lain, pujangga, man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Siapa yang akhlaknya kagak bener, maka rezekinya seret. Oh, rezeki bisa seret juga. Tuh, man sa'a khuluquhu, siapa yang jelek akhlaknya, dhaqa rizquhu. Coba deh, nggak usah jauh-jauh, kita punya akhlak jelek, ya, yang mau ngajak makan dia siapa? Ajak gawe aja nggak mau nggak ngajak gawe? Agak, itu nggak mau, yang begitu, tuh lihat tuh, ya, susah. Orang pada nggak demen, nggak usah jauh-jauh, di majelis aja ada yang begitu, nggak didemenin. Kenapa? Kita tahu akhlaknya kurang bagus. Kalau makan cepet-cepet gitu, yang lain baru satu suap dia udah 5 suap gitu. Itu kan yang begini kan yang balik kita. Besok kita mau makan sama dia, mau gak inti? Beb sini beb, gitu. Kenapa? Tadi akhlaknya kagak. Kita karena kita tukang tahlil, jadi ceritanya ditahlil aja deh, ya kan? Ditahlil gitu. Orang belum bungkus dia udah bungkus. Itu kan akhlaknya nggak bagus. Bisa? Nggak bisa. Jadi nanti kelihatan. Jadi ketika ada orang akhlaknya kurang bagus, orang pun merasa dirugikan sama dia. Makanya berujung dhaqa rizquh. Harusnya diundang tahlil, kagak diundang. Kenapa? Itu nggak ngundang. Udah yang begitu diundang tuh. Inti tahu karena kalau datang bikin ulah, bikin kesel. Tuh, ya kan? Datang duluan, pulang duluan juga. Iya, udah bos kabur, ya Allah. Nah, ini ilmu buat kita nih. Jadi kalau sederhana aja bisa kita nilai akhlak, apalagi masalah-masalah yang besar. Sama, apapun di mana orang lihat. Ini bagus apa enggak sih ini? Jelek apa bagus ini dilihat. Enggak bagus, ya udah kurang senang. Karena kurang senang, siapa yang mau dekat sama dia? Nah, jadi inilah akhlak pentingnya, dahsyat luar biasa. Semua ini kudu ada. Murid kudu berakhlak, guru juga berakhlak. Harus ada. Jangan muridnya suruh berakhlak. Murid suruh berakhlak, gurunya kagak. Akan pisah, enggak akan. Ya, yang namanya ya harus dua-duanya. Ya, orang tua berakhlak, anak juga
berakhlak. Jangan anak aja disuruh berakhlak, bapaknya kagak. Anak disuruh berakhlak, bapaknya nggak ngajarin akhlak. Bagaimana mau berakhlak tuh anak? Ya kadang-kadang lu anak kurang ngajar sama bapak. Balik, emang bapak nggak kurang ngajar sama anak? Gitu, bapak juga kurang ngajar juga. Kenapa? Lu nggak ngajarin dia berarti kurang ngajar lu. Ya, kadang-kadang ada orang tua begitu. Orang disuruh ke musola, bapaknya kagak. Sembahyang sono ke masjid, bapaknya main handphone. Jangan ya, nggak ada cerita. Al-aba, al-abna, kaifal aba. Yang namanya anak bagaimana bapaknya, ya udahlah. Wasu'ul mana tadi? Man sa'akhuluku dhaqir rizku wa 'azzaba nafsah. Nah, berarti dibikin susah dirinya sendiri. Wa 'azzaba nafsah, bikin susah di diri. Tuh. Kenapa inti jadi susah? Inti sih nggak pakai akhlak hidup. Jadi orang pada segen bantuin inti. Sebenarnya orang tadinya pengen bantuin, akhlaknya kagak. Ya, akhlaknya kagak ada. Yang ada bikin fitnah melulu. Ya udah deh. Akhirnya tadinya ya udah mau ngasih aja, udah enggak. Udah. Ya, handphone blokir. Udah. Diblokir. Wah, gua diblokir. Ya lo sih enggak punya akhlak. Wajar diblokir dong. Wajar dikeluarin dari grup, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar dikeluarin dari grup. Tuh. Kok bisa begitu? Lo sih bikin susah orang. Makanya hidup jangan bikin susah orang. Pertanyaannya kata-kata bikin susah berarti sa'akhulugu, akhlaknya nggak bener. Akhlaknya nggak bener, udah resiko. Tapi kalau akhlak baik, lo nggak minta orang nyamperin. Lo nggak minta orang nyamperin, ajib gak tuh? Ya Allah bang, nggak usah bang, agak ada. Masya Allah, ada bang, ya Allah, masukin ya Allah bang, biar sering deh. Gak dapet pulus tuh. Lihat tuh, nggak minta. Ini akhlaknya nggak bener. Lo minta, orang kagak ngasih. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali, ya stop. Pak, nggak ada perhatiannya, kan akhlak tuh. Ya, jangan minta diperhatiin tapi nggak punya perhatian sama orang. Kadang-kadang pengennya begitu melulu tuh. Padahal kan kita itu disuruh. Ya, irham ya, man lam yarham la yurham. Siapa yang nggak ngasih, ya kagak dikasih. Timbal balik itu. Faya'ishu daiman ma'an nasi fi fitanin wa adawatin. Orang kalau akhlaknya udah nggak benar, maka dia akan hidup selamanya di tengah-tengah masyarakat fi fitanin yang ada penuh dengan ujian-ujian. Ya, cobaan, masalah, macam-macam wa adawatin. Ya, ada aja yang ngadu. Fulan begini, naudzubillah min dzalik. Wa munaza'atin, ya. Yang ada ribut melulu. Ya, wa khusumatin. Ya, kita tahu polsek datang, apain? Ambil pulang, waduh, pulang paling kita deh. Ya, itulah karena nggak adanya akhlakul karimah. Wa tadigu bihil ardu bima rahubat. Padahal ini kampung kira-kira gede gak nih? Gede. Ya, Allah kasih bumi luas gak? Luasnya luar biasa. Bima rahubat, gede tuh bumi. Tapi buat dia jadi sempit. Ya. Buat dia jadi sempit. Pesono mentok, kemari mentok, ke belakang mentok. Akhirnya di sini aja deh. Nggak kemana-mana. Kenapa? Akhlak nih jelek, orang pada kagak demen. Dia ngetok pintu, orang kunci pintu. Ya, udah ngebel 17 kali nggak dibukain. Kenapa? Kok bisa begitu? Wadhagat, ya. Wa tadigu bihil ardu bima rahubat. Bumi jadi sempit buat dia. Bumi jadi sempit. Tuh, ya, padahal bima rahubat itu bumi luasnya minta ampun. Ya, kedatang ke belakang. Ya, belagak budak. Ya, yang depan bikin status lagi di puncak. Ya, padahal ada di kamar. Dia bisa begitu, kok bisa begitu? Orang kalau dia nggak demen alasannya banyak. Tuh, jangan salahin orang punya alasan macam-macam. Intinya macam-macam, ya kan?
Makanya ini nasihat akhlak ajib kalau kita mau pelajarin ya. Kama qala syair. Nah, ini ada kata syair min bahri tawil, dari baharnya bahar tawil. Ya, ilmu al-arud. La'amruka ma dhaqat biladun bi ahliha. Sungguh ya, demi kehidupanmu. Artinya di sini dengan qasam sumpah, ma dhaqat biladun bi ahliha, yang namanya negeri enggak ada kata sempit buat penduduknya. Akhirnya lihat di sini Indonesia berapa banyak, Jakarta aja berapa banyak nih, berapa juta penduduk ke Jakarta nih, yang punya KTP Jakarta. Ya, nggak tahu deh, berarti inti kemarin nggak jadi tim ses berarti. Ya, biladun bi ahliha, ya, tuh. Segini luasnya, banyak penduduknya, pertanyaannya tetap nggak ada kata sempit ke sono kemari, aktivitas berjalan nggak setiap hari. Masya Allah, walaupun macet tetap aktivitas luar biasa. Walakinna akhlaqal rijal tudik, yang bikin sempit itu adalah akhlak seseorang. Karena akhlak kita nggak benar, kita jadi sempit. Mau ke sono kagak bisa, akhirnya garuk-garuk pala lagi, kemana ya? Kemana ya? Nyari jalan. Di sono udah ketutup, ke depan udah ketutup, sini udah ketutup. Waduh, apaan lagi nih? Wah, atu nih yang belum nih. Apaan nih? Pinjol. Pinjol. Yang lain udah pinjol doang yang belum. Pinjol nih masuk, habis goyang lagi, habis. Iya. Gali lubang, tutup lubang, na'udzubillah min. Waduh, Allahumma sallimna wa afina ya Rabb. Ya, kalau minta tolong sama Allah dah, jangan hampir nggak punya akhlak dah. Udah kagak enak orang nggak berakhlak, yang undang kagak. Iya, yang undang kagak, undang tahlil kagak. Nuju hari nggak ada yang undang. Ya Allah, ayo nangis deh ujung-ujungnya. Ya, tapi kalau kita akhlak kita baik, orang keingetan terus sama kita enak. Ya Allah, fulan jangan lupa undang tuh fulan, undang dia tuh, undang. Dia nggak diundang, oh iya lupa undang. Tuh bila tuh akhlak tuh kayak begitu. Ya, wa qala akhar, berkata yang lain, min bahril wafir, baharnya bahar wafir. Ya, kalau tadi baharnya bahar tawil. Ada bahar wafir. Kalau ya Rabbi bil bahar basit tuh ya. Ada bahar basit, ada bahar rojaz ya. La amruka bukan nih. Idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadigu bihim fasihatul bilad. Bila mana akhlak ya, bila mana akhlak seseorang, akhlak satu masyarakat, lam tattasi, akhlaknya kagak ada, ya, tadigu bihim fasihatul bilad, seluas apapun ya, maka akan menjadi sempit. Tuh, bila mana akhlaknya kagak ada, sempit. Pengertian sempit udah gelap aja deh. Inti kosono nggak ada yang fadl, nggak ada yang fadl, ya, kan nggak enak. Tapi kalau kita jalan, Assalamualaikum, asyik banget, fadl, enak, fadl gahwa, fadl, masya Allah, ajib. Ini dia lewat sono, nggak ada yang fadl. Dia lewat, kunci pintu ya. Orang kalau udah mau kunci pintuin buat kita mau gimana? Nggak enak, nggak nih dunia nih, akhlak nggak ada, nggak ajib. Ya nggak ada. Yang mau salaman media nggak mau. Ya salaman begitu. Orang kan salaman yang enak, ahlan, gimana baik, khair, masya Allah. Media begini doang. Ya, bukan salaman, betul. Begitu. Karena orang udah kagak demen, negornya aja udah kagak seneng. Negor udah nggak mau. Gimana baik, sehat, khair, masya Allah. Kan enak ditegur orang begitu. Ini kagak ditegur. Ya Allah, hina banget. Lihat orang nggak punya akhlak di dunia aja rendah, hina. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita bisa berakhlak. Pelan-pelan kita pelajari akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qala amirus syu'ara Syauqi. Kita habisin sampai nomor 7, berkata tokoh syair terkemuka Al-Imam Syauqi, wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa in humu
zahabat akhlaquhum zahabu, sesungguhnya umat ini akan terus mulia, ma bakiyat, kalau memang akhlak mereka masih terus-terusan baik. Akhlaknya baik, maka ini umat akan baik. Makanya ya bagaimana? Ya, akhlak baik, rakyat baik semuanya. Fa'in humu zahabat akhlaquhum zahabu, tapi bila mana mereka sudah kehilangan akhlak, zahabu, maka mereka pun akan hilang. Tuh. Jadi selama akhlak kita mulia, kita akan berada di dalam kemuliaan. Tapi akhlak kita hilang semuanya. Na'udzubillah min. Wa qala aidan min bahril wafir wa laysa bi'amirin bunyanu qaumin idza kana nufusuhum kharraban. Seseorang enggak akan mampu untuk membangun satu kaum. Laisa bi'amirin, inti enggak bakalan bisa ngebangun. Kapan? Idza kanat nufusuhum kharraban. Kalau kita di tengah-tengah masyarakatnya udah enggak berakhlakul karimah. Berat. Ya, laisa bi'amirin. Ya. Bukanlah orang yang bisa ya menghidupkan, membuat ya sesuatu ya bisa membangun umat ya, bila mana umatnya semuanya udah pada hancur jiwanya, kupusuhum kharraban ya, mental mereka udah pada rusak. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita taufik dan hidayah mendapatkan akhlak yang baik yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Fahris ghayatul hiris, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana tarafna wa la laqasafna fadul alaina tawzil كل حرام واستر لنا الأمراض وآمن الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أصابة والمسلمين آمين ربي اسمع واظلم وجود من Allah